أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali Allah mudahkan kita hadir di majelis ilmu. Semoga kedatangan kita mendapatkan barokah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah ilmu, barokah amal, barokah istiqomah dalam kita semua. Baik, melanjutkan tema kita. Pertemuan kemarin membahas surat Abasa wa tawalla. Ini membahas tentang teguran dari Allah untuk Rasulullah karena pilih-pilih jamaah yang tokoh-tokoh yang punya duit, yang berpengaruh. Nabi serius banget. Satu hari datang yang bukan tokoh, nggak punya duit, nggak punya pengaruh, tapi serius belajarnya, tapi justru Nabi berpaling dan meninggalkan. Maka ditegur oleh Allah, oleh Allah di ayat pertama sampai ayat ke-16 sudah dibahas kemarin tentang Al-Hasa. Dan Masya Allah, sejak ayat ini turun, setiap bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum yang dicuekan itu, Nabi selalu menanyakan apa yang bisa saya bantu. Jadi tombol kalau pernah mengecewakan itu, apa yang bisa saya bantu? Itu sudah dibahas Allah kemarin Alhamdulillah. Malam ini masuk ayat 17. Jadi surat Abasa ini bicara 3 hal poin besar. Poin pertama tentang dakwah Nabi yang kemudian diluruskan oleh Allah karena pilih-pilih jamaah tadi. Yang kedua, berbicara tentang keburukan manusia yang mengingkari hari kebangkitan. Termasuk bicara tentang bagaimana Allah dengan maha kuasanya menumbuhkan setiap manusia nanti dibentuk oleh Allah dengan bentuk dari yang hancur menjadi tumbuh sebagaimana wujud sebelumnya. Di akhir ayat nanti di pembahasan di poin yang ketiga, ini kejadian ngeri pada hari kiamat sampai setiap orang tidak peduli bahkan kepada anaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, semua sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk di hari kebangkitan besok makanya kita disuruh memperbanyak bekal agar kelak mendapatkan naungan pada hari mahsyar, di mana matahari didekatkan sangat dekat sekali Ada 7 golongan Pak. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allatun bil masajid, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan siapa ini? Yang sering hadir berjamaah di masjid, semoga termasuk bagian lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid Yang sudah jelas takmir masjid Pak insyaallah. Takmir atau marbot yang sering masjid? Marbot. Takmir dulu itu Pak insyaallah. Marbot, takmir yang dimuliakan Allah itu pekerjaan paling mulia Pak sebenarnya jadi marbot masjid itu kenapa? Dan dijamin sama Allah itu lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid tidak akan pernah merasakan panasnya matahari di padang mahsyar. Ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min
min nutfatin khalaqahu faqaddamah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Sampai ayat 23 dulu. Kutilal insanu, dalam tafsirnya kutilah lu'inal insan, ya, terlaknatlah manusia. Ma'akfarah, alangkah kufurnya mereka, ya. Dengan apa? Dengan hari kebangkitan. Makanya kita kalau sadar posisi hari ini sedang diuji oleh Allah. Itu kan ujian, Pak. Dalam surat Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi hidup ini kesempatan diuji oleh Allah. Siapa yang diuji, semua yang diberi kesempatan hidup. Untuk apa Allah mengujinya? Untuk mencari ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kalian semua. Jadi ada 24 jam waktu kita. Ada yang Masya Allah hari ini sudah tadarus setengah juz barangkali. Ada yang sudah 2 lembar, ada yang 1 lembar, ada yang barangkali belum menyentuh Al-Quran, ya. Itu kan itu Pak, pilihan. Dan kesibukan yang baik itu sibuk dengan amal soleh. Itu pertanda cintanya Allah. Makanya Imam Hasan al-Basri mengatakan begini, min alamati i'radillahi ta'ala ala abdihi ayyaj'ala syughlan fima la ya'nihi. Tanda Allah tidak suka kepada seseorang itu, orang itu aktivitasnya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, enggak dunia, tidak pula akhirat, Pak. Apalagi kalau ngejar dunia terus itu, Nabi sampaikan itu, maka di dunia hammahu, siapa yang hidupnya tujuannya hanya dunia saja yang dikehendakinya. Ya, dunia itu Pak, nggak ada habisnya. Maka Nabi sampaikan, kalau orang obsesi terbesarnya dunia dihukum oleh Allah. Apa hukumannya kata Nabi? Yang pertama, ya, farraqallahu amrahu, Allah akan cerai berikan urusannya. Tidak ada waktu, ada waktu, ya. Untuk ibadah tidak ada waktu, keluarga tidak ada waktu, ngaji tidak ada waktu, tidak ada, ya, tidak ada waktu, sibuk sekali dia. Pertama itu dibuat tidak ada waktu urusannya, Masya Allah, ya. Kemudian waja'al faqra baina ainaihi, dijadikan miskin di pelupuk matanya, jadi kurang terus. Makanya sudah dibahas sebelum ini An-Najm, Allah itu menciptakan apa? Wa annahu aghna, Allah memberi kekayaan dan apa kemarin? Kecukupan. Ya, berarti seberapapun kalau disyukuri insya Allah cukup, Pak. Ini soal qanaah, sikap ini menyikapi takdir yang Allah takdirkan. Harta itu anugerah pasti, karena Nabi mengatakan fadlun jatuh di tangan orang yang soleh dermawan, manfaatnya luar biasa. Sebagaimana jatuh di tangan orang yang tak soleh, rusaknya juga luar biasa, ya. Ini perihal tentang manusia diberi kesempatan oleh Allah, hidupnya telah ada bertanggung jawabannya. Ma akfar ay ma asyaddu kufru, ya, alangkah dasarnya, ya, kafirnya mereka terhadap apa? Terhadap hari kebangkitan. Makanya ketika seseorang itu tidak percaya dengan hari akhirat, maka dia tidak akan berpikir untuk menyiapkan bekal, ya. Makanya setan itu menggoda manusia dari 4 arah, ya. Dari mana saja, ya. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Itu sumpahnya iblis. Karena saya sudah disesatkan oleh engkau ya Allah, saya bersumpah akan menggoda manusia. Dari mana? Min baini aydihim, dari depan, ya. Wa min khalfihim, dari belakang. Nah,
Dari depan itu kata Ibnu Abbas membuat orang tidak yakin ada hari akhirat. Kalau sudah nggak yakin, nggak percaya nggak tertarik Pak. Mendengar saja misalnya Pak. Ya, dalam surat Yasin ada ayat begini. Inna nahnu nuhyil mauta wa natubu ma qaddamu wa asraru. Jadi kami pasti bangkitkan manusia setelah mati, dan kami catat semua yang qaddamu, yang dulu mereka lakukan, wa asraruhum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Abu Hurairah mendengar penjelasan dari Nabi, termasuk bekas yang ditinggalkan itu bekas tapak kaki menuju masjid Pak. Kaki kanan menaikkan derajat, kaki kiri menghapus dosa-dosanya. Sampai Abu Hurairah tinggalnya di mana Pak? Ya? Tinggalnya di masjid beliau itu ya. Sampai nanya, boleh nggak kalau saya mutar dulu ya Rasulullah itu ya? Dalam rangka misalnya pahala itu. Ini orang yakin Pak begitu. Kalau yakin, ya. Orang nggak yakin ya semua doain di masjid karena rumah. Ya. Ini suatu keyakinan. Makanya setan itu pintar, yang digoda pertama dari depan itu membuat orang ragu tentang hari akhirat. Hari akhiratnya dua ujungnya, satu surga dengan berbagai nikmatnya, yang kedua neraka dengan kengerian siksa-siksaannya. Orang nggak takut. Kata Bapak, dolim itu nggak takut. Padahal dolim itu zulumat, itu yang merusak pahala kita itu kan kedoliman kepada orang lain. Ya nggak berpikir ya ketakutan kepada hari hisabnya besok ya. Kenapa? Nggak yakin ada hari akhirat. Bapak film dari belakang dibuat apa tadi? Cinta banget dengan dunia. Nah sehingga mengalihkan akhirat itu sudah paket Pak. Hubud dunia itu paketnya lalai akhirat ya. Dari kanan syubhat, dari kiri syahwat itu ya. Yang nggak bisa digoda satu siapa? Orang yang ikhlas ya. Bisa nggak goda orang ikhlas? Nggak bisa Pak. Karena orang ikhlas itu dibully yang tidak mempan, dipuji yang biasa saja gitu. Ya. Bahkan mungkin nggak masuk daftarnya di daftar apa ini Donald Trump misalnya. Ada Pak. Panitia misalnya mengumumkan terus di oke ngomong terus nggak tahu, waduh gitu ya. Panitia emosi lah itu nomor satu hamba Allah itu rasanya itu. Wah gitu. Nah itu orang nggak ikhlas itu ya susah Pak ya, gampang digelincirkan. Tapi orang ikhlas itu ya dibully paling cuma ngomong ya doakan aja Pak, saya dapat rezeki biar ikut nyumbang. Kalau nggak ikhlas ya langsung undang-undang. Makanya yang bisa digoda satu kata iblis siapa? Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, itu nggak bisa digoda. Nah ini tentang hari akhirat, maka manusia banyak yang kufur kepada hari kebangkitan. Kemudian Allah ingatkan, padahal mereka, kenapa mereka ingkar sekali? Padahal mereka itu oleh Allah disebutkan min ayyi syai'in khalaqa. Min ayyi syai'in, dari sesuatu apa? Khalaqahu, Allah menciptakan mereka. Coba manusia yang sombong itu diciptakan dari apa? Dari Allah jawab sendiri, min nutfatin, dari air mani ya, yang lista orang jijik mungkin ya, karena air mani sudah dibersihkan, baunya nggak enak itu manusia dengan orang kamu itu tercipta dari air mani yang hina ya, jangan sombong ya. Makanya ketika Allah mengingatkan penciptaan manusia agar sadar diri, karena memang sombong itu penyakit pertama yang membuat iblis diusir dari surga. Dan itu makanya Nabi kamu la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang punya kesombongan dalam dirinya, karena tidak pantas sombong itu. Ini yang paling rusak. Minut fatin khalaqahu faqadar. Kita bacakan coba apa tafsir dari Ibnu Katsir. Minut fatin, dari nutfah. Maka manusia diciptakan oleh Allah
dari nutfah, dari air mani, summa qadara. Ya, qadara itu menetapkan takdirnya, qadara ajalku, ditetapkan ajalnya. Pernah disampaikan ya Pak, manusia diciptakan dengan 3 tahapan ya. 40 hari pertama masih nutfah, 40 hari kedua sudah menjadi segumpal darah namanya alaqah, 40 hari berikutnya sudah menjadi mudghah. Mudghah itu berarti sudah daging yang berbentuk. Nah, mata, telinga lengkap, cuma belum ada gerakan. Nah, baru setelah lewat 120 hari, Allah disampaikan diutuslah malaikat meniupkan ruh. Maka janin masuk bulan kelima, kalau meninggal menurut pendapat yang rajih diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Karena sudah punya apa? Nyawa dan punya ruh ya. Nah, hari itu kembali ditegaskan oleh Allah 4 halnya apa? Bikin rezeki, rezekinya. Masya Allah. Jadi yang paling dirisaukan dijamin nomor 1. Tapi rezeki wajib dijemput Pak dengan cara ikhtiar. Makanya jangan kalah sama burung. Tapi kan burung itu mesti pagi tak butuh himason, pagi hari perutnya lapar, tapi dia terbang saja, entah kemana, ke pasar atau ke laut atau kemana. Ada yang bekerja lah dia, mencari biji ya, dari biji, kalau mau makan serangga dari serangga. Dan Allah jamin tak kedu himason wa tarawhu bitonan, dan burung pulang sore hari perutnya kenyang. Ya, pernah lihat burung Pak? Nggak ada ya. Burung pulang disiplin sore insya ya, sore burung ya. Kecuali burung hantu ya, pulangnya malam, malah keluarnya malam. Kalau burung normalnya pulangnya sore ya, maka sore sudah pulang ya, perutnya kenyang Pak. Nah, karena burung ini nggak punya akal Pak, dia hanya punya insting. Ya, dia nggak pernah berpikir gimana caranya besok nggak kerja, hari ini punya banyak stok gitu ya, besok leleh seharian gitu ya, perbahan gitu kan, nggak ada. Terus burung ya gitu, terbang, kenyang, pulang, sederhana gitu ya. Apalagi manusia berkata Nabi, kalian kalau tawakalnya sebagaimana burung tawakal kepada Allah, pasti diberi rezeki kalian. Gak ada ya orang kerja nggak dikasih rezeki oleh Allah, pasti dikasih. Nah, rezeki itu Allah sudah atur kadarnya. Maka rezeki kita yang terbaik adalah yang kita syukuri ya. Jadi para insyaallah. Rizki, ajalihi, amalihi, syakiyun atau sa'idun, bahagia, celaka, itu semua sudah ada dalam takdirnya Allah. Jadi bahkan Nabi pernah ditanya, kita ini menciptakan takdir atau jalani takdirnya Allah? Ya. Kan sahabat tanya begitu ketika Nabi menguburkan jenazah seorang sahabat itu, Nabi sambil menunggu beliau bersabda, ya, setiap kalian sudah diketahui Allah, Pak, sudah diketahui Allah, tempatnya di neraka di surga. Sahabat kemudian bertanya, Sofimal amal, kalau sudah Allah tahu, buat apa kita beramal ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, beramalah. Fakullun muyassar lima khuliqa, beramal, maka setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Nah, maka kita yakin Pak, kalau hari ini di jalan yang benar, insya Allah husnul khotimah. Itu harapan kita kan? Karena man 'asya 'alai, man 'asya 'ala syai' maka 'alai. Kebiasaan hidup itu membawa kepada kematian. Ya begitu. Ya, jadi kebiasaan hidupnya apa nih? Ya, orang yang insya Allah yang hadir di masjid berjamaah, kalau tiba-tiba ada di video kemudian terekam CCTV meninggal sedang apa ini? Sujud. Nah itu orang ahli sujud baca Quran, kemudian tiba-tiba apa? Meninggal. Sama ahli maksiat ketika maksiat meninggal banyak sama. Makanya su'ul khotimah itu yang bermula dari kebiasaan hidup itu. Ya, makanya kita yakin bahwa setiap orang itu dimudahkan menuju takdirnya sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Allah ingatkan, jangan sombong manusia, kamu itu dari mani yang hina dina, ya, oleh Allah tidak ada nilainya sama sekali, ya, di pandangan Allah. Tsumma sabila yassara, tsumma sabila yassara, kemudian apa kata Allah? Sabila yassara, ya, kemudian jalannya Allah mudahkan untuknya. Ada dua makna Pak di sini, kata Ibnu Abbas, yassara alaihi khurujuhu min batni ummihi, dimudahkan keluar dari rahim ibunya. Nah, makanya yang lahir dalam keadaan normal sehat itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan Allah. Itu sabila yassara, jalan keluarnya, ya. Nanti mau belajar bagaimana melahirkan bisa belajar dari Maryam, ya Pak. Maryam itu kayaknya pelajarannya di sana. Gak ada yang kebetulan Pak, pastinya Al-Quran itu, ya. Di sana banyak yang harus dimakan, tapi kenapa kok disuruh makan? Makan apa sebelum lahiran? Kurma, ya. Ternyata dikaji oleh Pak pakar, ini kan penelitian itu menguatkan Pak, bukan kalau penelitiannya nggak ada penelitian terus nggak percaya Quran, nggak boleh. Jadi kalau Quran itu wajib dipercaya, penelitiannya sebagai apa? Sebagai penguat saja. Ternyata diteliti itu, masya Allah, ibu-ibu kalau mau melahirkan konsumsinya tadi rutok yang terbaik Pak. Rutok itu kurma yang hijau masak itu ya Pak, itu ya basah, itu basah. Itu masya Allah energinya langsung apa? Langsung ini Pak, full power gitu fisiknya ya. Karena Maryam itu mengatakan ya laitani itu kok udah ada. Wa kuntu nasyan mansiya, ya Allah, sakitnya luar biasa. Saya lebih baik mati saja daripada sakit seperti ini. Itu Maryam Pak. Berarti sakit bukan? Sakit ya, ternyata sakit Pak. Ya, makanya Maryam itu saya mengatakan ya laitani ini cukup dah. Di surat Maryam ya, saya mati saja daripada kesakitan seperti ini ya Allah. Akhirnya dibimbing oleh Jibril ya. Ya, Allah tahzani, jangan sedih kamu Maryam ya. Berdiri kamu. Wahusi ilaiki bijilin nakhla tusakin alaiki kutuban jamia. Kamu berdiri, pegang pohon pangan kurma itu, kamu apa nih? Goreng-goreng ya, sampai jatuh rutopnya, kamu makan. Fakuli ya, kamu makan itu. Nah, masya Allah, cerita-cerita kemudian Maryam diberi kemudahan oleh Allah. Itu berarti konsep, bukan kebetulan ya. Kemudian ada mana yang kedua, sabila yassara. Yang pertama kata Ibnu Abbas, dimudahkan keluarnya kita dari perut ibu kita. Yang kedua kata Ibnu Jarir, dari Mujahid, ini muridnya Ibnu Abbas, biasa Pak, guru murid beda pendapat itu biasa ya, mungkin muridnya belajar juga dari tempat lain. Qala Mujahid, kata Mujahid, apa makna tsumma sabila yassara adalah kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna hadaina as-sabila imma syakiran wa imma kafuran. Kami berikan petunjuk untuknya jalan yang benar, tapi manusia ada dua. Satu yang syakiran, bersyukur mengambil petunjuk itu. Yang kedua nggak percaya, menolak petunjuk, jadinya kufur. Nah ini, jadi memang hidup itu begitu Pak, pilihan. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kan begitu Bapak sampaikan. Jadi manusia itu sudah diberi semua piranti pencari hidayah, suruh mikir nih. Maka terbagi dua, ada yang mengambil jalan fujur, jalan yang buruk, dan sampingnya neraka. Ada yang mengambil jalan takwa, sampingnya di dalam surga insyaallah. Itu sudah Allah pilihkan. Nah begitu pilihan manusia, ada yang memilih kebaikan, ada yang memilih keburukan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya di diskusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Allah berfirman ya bima yabi an rabbi ya. Hadisnya panjang ini. Ya ibadi innama hiya a'malukum usilakum. Jadi besok Bapak Ibu pas kita nerima catatan amal apa ini? Buku masing-masing. Bukunya itu Masya Allah tidak pernah ada yang terlewat. Saking rapinya itu mereka mencatatnya. Maka orang-orang yang meremehkan, tidak percaya akan hisab itu, mereka terkaget-kaget. Ya lain dalam surat Al-Kahfi itu ya. Malihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Semua yang saya lakukan, mulai yang gede-gede sampai yang kecil banget, saya nggak duga saja kenapa tercatat rapi banget itu. Itu catatannya. Makanya Allah katakan di hari itu besok ya, ya ibadi wa hambaku ya innama hiya a'malukum. Semua yang tercatat itu murni amalmu, tidak ditambahi, tidak dikurangi ya. Itu usialakum yang dicatat untukmu, nggak ada tambahan, cuma itu murni Pak. Maka Allah sampaikan faman wajada khairan, siapa yang mendapati bukunya bagus semua nilainya, sholatnya 5 waktu tepat waktu berjamaah, hartanya dihitung, dikeluarkan zakatnya, dibayarkan ya, puasa Ramadannya penuh, yang wajib dulu Pak ya. Nih, hajinya, karena haji itu wajib, dia bolehkan. Haji itu wajib ya, wajib bagi yang mampu ke sana. Karena ke sana itu definisinya berarti 2, harta dan fisik. Mungkin fisiknya sehat, niatnya ada, duitnya nggak punya ya. Atau sebaliknya, duitnya ada, niatnya ada, fisiknya nggak sehat ya. Atau duit ada, fisik sehat, tapi belum punya niat ya. Atau fisik sehat, duit ada ya, tapi takut Pak. Dari kamu takut kamu haji itu, ada yang takut itu ya. Saya pernah nanya, Pak jenengan Pak dereng daftar haji itu, kan duitnya banyak itu. Kalau itu wedi makanya kan imam karena masuk haji itu. Waktu saya wedi loh Pak itu. Waktu kan jadi imam ya. Dan yang kamu ulang ya Pak imam dengan haji. Paling betul ya sepekan 2 kali pada haji ke imam Pak. Nah buat nanti kan ngewol Pak. Ya berodok itu. Maghrib bisa 4 rakaat gitu. Karena macam-macam Pak itu masalahnya. Dan kayak itu tuh grogi loh Pak itu. Baca Al-Quran tak kampung-kampung itu ya. Wala antum abiduna ma'akum wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'akum. Hubung aja itu. Lakum itu ya. Lakum bidukum wala yadina. Grogi Pak. Yo ada orang begitu. Serius saya nanya itu. Kalau tidak Pak mungkin gitu ya. Nah ini masalahnya haji itu anugerah jadi Pak, rezeki ya. Sudah dipanggil oleh Allah. Masya Allah, kalau semua yang wajib ditunaikan, sunnahnya dikerjakan Pak, dia bahagia di surga. Kata Allah, jangan lupa. Falyahamdillah, pujilah Allah. Jenengan bisa begitu itu karena kemudahan dari Allah dan kehebatan panjenengan. Ya, pujilah Allah. Kata Allah. Waman wajada khairan dzalika, siapa yang catatannya di luar harapannya Pak, buruk semua, sholatnya bolong-bolong, atau yang penting Jumatan, Jumatan ya, atau sholat hajinya mek maghrib ya, mek maghrib apa Isya mek maghrib itu ya. Ya ini itu besok kalau menyesal buruk semua itu mesti Pak orang minta kesempatan kedua ya, apa kata mereka ya Robbil kola robbil jiun, ya Allah kembalikan saya ke dunia ya, kembalikan saya ke dunia. Kalau di dunia sekarang ini Pak kita gagal ujian masih ada remedi ya, anak-anak kita ini kan ada remedi, kasih kesempatan nilai di bawah 5 remedi, habis remedi nilainya naik jadi 8.
Itu di dunia Pak. Di akhirat bisa remedi nggak? Nggak bisa Pak. Makanya orang hanya mengatakan Allah birji'un, Allah kembalikan kami. Tidak bisa. Makanya kata Allah, "Waman wajada ghayra dzalika fala yalumanna illa nafsah." Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri. Ya, makanya hidup itu pilihan betul. Kalau sudah memilih ada konsekuensinya. Ya. Orang boleh hari ini lelah. Makanya orang mati itu dua kemungkinannya Pak. Dua. Satu namanya mustarih. Mustarih saya pernah sampaikan. Mustarih siapa? Orang yang hidupnya hari-harinya lelah dengan ibadah. Masya Allah, setiap malam jam 3 dia bangun munajat sama Allah, melawan rasa ngantuknya Pak. Ya, kemudian subuh berjamaah, habis itu suruh barangkali karena sudah kebiasaan ya, nunggu sampai matahari terbit, kemudian sholat isya, di situ pulang dan bekerja ya, siang ya, sampai sore bekerja ya, pulang masih sempat maghrib, habis maghrib masih berangkat ngaji taklim, isya berjamaah, itu baru harian sholatnya. Hartanya dihitung dengan amalan rinci sekali, nggak pernah menunda bayar karyawan. Nah ini karyawan itu Nabi perintahkan bayar sebelum keringatnya mengering Pak. Bukan malah sudo, malah dia angel-angel. Oh itu nggak barokah itu. Dia kebaikannya semua sudah dilakukan bersama. Kemudian dia meninggal dunia Pak. Itu namanya mustareh. Kenapa mustareh? Dia selesai dari penatnya ibadah, dari beratnya ibadah, dari beratnya pikir dunia, termasuk dari beratnya mendengar omongan orang berbagai suara. Mustareh istilahnya Pak. Istilahnya dari luarnya ibadah. Itu yang terbaik mustareh. Yang kedua mustaroh. Ya, dibalik ada tadi mustarih dan mustaroh. Siapa yang mustaroh ya Rasulullah? Orang yang ketika dia mati tetangganya istirahat dari kejahatannya. Ya, nek diumumke teng masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tengene ngomong apa? Alhamdulillah. Ya, molone hilang ya. Dulu di Solo ada ya preman, preman kurang ajar, belayer mabuk, terawih, belayer bolak balik masjid ditegur sama jamaah, tak terima Pak, undang kolone, ya akhirnya mukuli jamaah gak terima, undang laskar. Kemudian didatangi Pak, digubuki jenenge Kipli, ya mati Pak, dipantau oleh Gusti di Solo pasar Kliwon, ya mati. Habis mati besoknya itu Pak pedagang di pasar beli sapi Pak kasamuran ya itu. Wah itu jenenge mustaroh ya begitu. Kematiannya dirindukan oleh tetangganya. Itu mati begitu mati senengnya itu mustaroh buruk sekali kan begitu. Makanya hidup itu jangan pernah menjadi beban bagi orang-orang di sekitar kita ya. Jadilah solusi hidup. Kalau nggak jadi solusi netral, nggak ganggu, nggak ngasih manfaat, menang itu sampai Pak. Kalau nggak bisa ngasih manfaat, makanya jangan jadi keburukan bagi orang. Nanti kematian kita dinanti orang. Orang mati gitu ya. Masya Allah ya. Baik Pak, itu tadi rangkaian dari Summas sabila yassara, ada yang dimudahkan hidupnya oleh Allah, memilih jalan kebaikan untuk puji Allah, karena semua kemudahan dari Allah ya. Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian setelah dimudahkan lahirnya dia hidup, kemudian dimatikan oleh Allah. Fa'aqbarah, kemudian dikuburkan. Ya, dimasukkan alam barzakh. Alam yang paling menentukan Pak. Jadi nasib kita di akhirat itu ditentukan malam pertama di alam kubur. Nah, itu yang paling menentukan. Makanya kubur itu pasti berat. Bahkan ada keterangan setiap orang pasti menerima sesanggup. Ya. Sampai yang manusia terbaik saja saya namanya. Saat bin Mu'ad ketika beliau meninggal, arsy Allah berguncang, sangat sedihnya. Arsy
Arsy rasanya berguncang. Kata Nabi saat Mu'adz itu ketika dimasukkan ke dalam liang kubur, ya, kemudian dihimpit oleh kubur itu, ya, semua furija, tapi kemudian oleh Allah dilapangkan sejauh mata memandang dia merasakan itu. Jadi apalagi yang jauh, kayak kita, alhamdulillah ya, kalau kita meremehkan hal-hal yang membuat kita bisa berubah. Kalau selamat dari siksa kubur, cari amal-amal yang menjauhkan dari siksa kubur. Termasuk satu, biasakan baca Al-Mulk setiap malam. Nah, itu insyaallah diselamatkan dari kubur. Pak, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca. Ada berapa ayat, Mas? 30-an, dikit kan? Nah, syukur-syukur hafal jadi pikir menjelang tidur. Insya Allah kata Nabi jaminannya selamat dari adab kubur. Baca kubur. Ya, itu yang disampaikan Nabi. Pak, jadi nggak setiap ayat itu ada keutamaan khususnya, tapi semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus. Cuma ada yang diberi keutamaan khusus oleh Nabi SAW. Masuk nomor. Summa idza syaa ansyara. Maka di kubur itu menanti, tergantung matinya kapan kan. Banyak kan jadi Fir'aun mati sudah ribuan tahun, tiap hari disiksa oleh Allah. Ya. Kemudian dibangkitkan. Idza syaa ansyara. Allah kalau menghendaki pasti akan dibangkitkan. Makanya di sini ada keterangan summa idza syaa ansyara ay ba'atsahu ba'da mautihi. Ya, wa minhu yuqalu al-ba'tsu wan nusyur. Manusia ba'atsahu ba'da mautihi, akan dibangkitkan setelah kematiannya. Ya. Maka di sanalah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi cerita, ya'kul turabu kulla syai'in minal insani. Turab, tanah akan memakan semua jasad manusia tanpa sisa, lewat cacing-cacingnya itu, Pak. Ya, illa ajbu danabi, kecuali ajbu danabnya. Jadi semua organ kita rusak ya, dimakan apa? Ya, cacing dimakan tanah itu, kecuali satu kata Nabi, kecuali ajbu danabnya. Gila. Sahabat bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah, ajbu danab itu apa ya Rasulullah? Mislu habbatin khardalin minhu tunsya'un. Itu adalah ya tulang ekor yang kecil banget yang tersisa. Mislu habbatin khardal. Habbatin khardal itu sebiji sapi kecil banget yang tersisa itu ajbu danab. Ya tulang ini, tulang ekor kan, ajbu danab itu ya. Dari sanalah kalian besok dibangkitkan. Makanya besok kalau ada di ayat membahas fa'idha nufikha fin-nafur, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, datanglah gerimis. Jadi tiupan kedua itu tiupan kebangkitan ya Pak. Jadi setelah kiamat terjadi, tiupan pertama semua hancur, tiupan kedua itu hari kebangkitan. Begitu ditiup ya, yang niup malaikat Israfil. Nah, maka ada keterangan yang dibangkitkan pertama kali malaikat Israfil dalam sebuah riwayat ya. Makanya dia meniup sangkakala. Begitu ditiup terjadi hujan gerimis ya. Kemudian manusia tumbuh semuanya dari ajbu danabnya masing-masing ya. Jadi tulang ekornya tadi Pak ya, makanya semua rusak kecuali tulang ekornya tadi. Maka tumbuh dari situ ya. Maka tumbuhlah dalam keadaan uryanan telanjang Pak. Maka semua dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya sampai Aisyah itu bertanya, wa mal aurat, fa kaifal aurat ya Rasulullah? Ya, bagaimana dengan aurat kita ya Rasulullah? Apa kita enggak malu? Ya, ya Aisyah, ya Umairah, hari itu ada yang lebih menyibukkan pikiran mereka. Mereka pikirkan bagaimana nasib saya, bagaimana nasib saya. Enggak sempat pikir aurat. Itu kan manusia di dunia, kesempatan dalam kesempitan kan itu ya. Itu
itu nggak ada pikiran-pikiran negatif itu. Nah ini ngerinya hari kiamat. Maka semua dibagikan dari hadis dan kata Nabi ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya, pasti fis sahihaini ya, di riwayat Bukhari dan Muslim berarti hadisnya sahih. Bisa. Baik, sampai ayat berapa ya Pak? Ayat 23 ya. Summa idza syaa ansyara, sampai hari kebangkitan dibagikan dari tulang ekor kita masing-masing. Kita sambung insya Allah pertemuan yang akan datang. Satu tema lagi, tema besarnya adalah dasarnya kejadian hari kiamat dan hari kebangkitan. Insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan, diberi kesehatan, diberi kesempatan bisa hadir kembali di pengajian. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.